Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Cipta Kreasi TV. Nah, siang hari ini kami berada di gedung Alpha Tower bersama Bapak Roni. Kita akan berbincang-bincang dengan tokoh yang sangat penting. Ya, ini Bapak Dr. Solikin SH MH, konsultan mediator CAC. Selamat siang, Pak. Oh, selamat siang. Assalamualaikum. Salam sehat selalu untuk kita semua. Ya, Jenderal. ya. Sebelum berbincang-bincang lebih lanjut, saya akan bacakan riwayat singkat beliau. Yaitu pertama, beliau aktif di organisasi sebagai Chairman of APindo DKI Jakarta, Asosiasi Pengusaha Indonesia 2018 sampai sekarang ya. Kemudian yang kedua, Chairman of APrindo, Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia 2024 hingga sekarang. Mengenai pengalaman kerja beliau pernah bekerja di PT Modern Photo Film Co, jadi Fuji Film tahun 1979 sampai 85. Kemudian dilanjutkan PT Pranata Tama dan PT Manggolo Denta dari Kopi Glatik ya, tahun 87 sampai 89. Nah, yang terakhir ini bekerja di PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk Alfamart 2001 hingga sekarang. Beliau sekarang memegang jabatan sebagai Corporate Affairs Director PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Silakan Pak Roni ya, dengan ini pertanyaan. Oh iya, terima kasih nih Pak Solihin. Ya, para pemirsa sekalian, kebetulan kami bertiga ini satu alma mater. Jadi dalam pertemuan kali ini memang di sela-sela kesibukannya Pak Solihin ini, kita pertama terkesan saya Pak Solihin. Ya, terima kasih. Karena pernah ada tulisan juga tentang Pak Solihin bahwa dulunya tuh ingin jadi ahli mesin ya, ahli di bidang mesin. Waktu masih SLTA itu. Bagaimana ceritanya itu, Pak? Ya, pertama karena doa orang tua yang selama ini menurut saya salah. Orang tua kita mendoakan anaknya sampai saat ini saya lagi perhatikan selalu, ayo rajin sekolah biar cepat dapat kerja. Oh iya. Itu doa. Karena omongan merupakan doa, akhirnya kita terbawa bagaimana kita bisa selesai sekolah, setelah itu kita bisa langsung bekerja. Satu-satunya pada saat itu adalah sekolah teknik menengah yaitu STM. Oh dulu STM. Ya. Nah, STM apa? Pada umumnya yang paling sering dapat kerja itu bagian mesin. Masuklah saya ke sekolah STM yang sekarang ini STLTA atau SMK mesin, berharap setelah selesai keluar kita bisa kerja. Itu tujuannya orang tua seperti itu aja. Tetapi kadang apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga selesai sekolah walaupun itu jurusan mesin, ada termodinamika, differential integral dan sebagainya ya. Dan nggak pernah pegang mesin sampai saat ini gitu loh. Wow. Ya jadi ya saya merasa tahapan itu memang harus dilalui, tetapi dalam implementasinya kan nggak harus seperti itu. Itu yang saya pahamin. Nah, sehingga setelah sekolah itu saya belajar lebih banyak tanda kutip ya, tadi sudah disampaikan oleh Dr. Stefanus berkaitan dengan tadi ada di PT Modern Photo Film Company yaitu Fuji Film. Itu pekerjaan pertama. Bagaimana ceritanya? Nah, ini saya masih ingat saya diinterview oleh Dr. Mike Hingadadai. Itu adalah surat panggilan saya masih simpen yang pertama tuh. Kami mendapat ya kepercayaan dari perusahaan besar untuk mewawancarai Anda. Wah, pembukaannya kan keren juga nih. Dipanggillah di sekitar daerah, kalau kita mau ke Kokas itu sebelah kirinya ada stasiun gitu ya, itu di belakang dia rupanya konsultan.
si Dr. Smaik ini merangkap sebagai personalia dari perusahaan itu. Baik. Diinterviewlah dan alhamdulillah lulus dinyatakan sebagai karyawan PT Modern Foto Film. Itu kenangan sekali saya bekerja. Apa yang saya kerjakan? Melayani customer. Ya. Nah, disinilah awal saya terbentuk. Di Fuji Film saya bekerja melayani customer dengan berbagai macam pelayanan. Salah satunya diantaranya adalah cuci cetak foto. Ya. Segala hal yang berkaitan dengan konsumen saya alamin. Konsumen senang, konsumen marah, lain sebagainya saya alamin itu. Jadi saya kalau dimarahin orang terbiasa sejak tahun 77 udah dimarahin orang seperti itu loh. Jadi cerita itu. Jadi akhirnya saya senang gitu loh. Menemui karakter yang sekian banyak sehingga alhamdulillah dari basic pekerjaan seperti itu akhirnya saya membentuk diri saya bagaimana bisa melayani siapapun kaitan dengan hal tersebut. Begitu, Jenderal. Nah, ini dari keinginan pertama sekolah di bidang mesin, tapi kemudian sekarang ini kan kalau dilihat titelnya Pak Solihin ini justru di bidang hukum ini sampai S3 justru ya. Jadi Pak Solihin bagaimana ceritanya ini? Ini juga pengalaman yang luar biasa. Di dalam pekerjaan karena banyak menghadapi dan di satu saat saya mendapat kepercayaan ya dalam satu pekerjaan dengan jabatan di mana membawai orang-orang tertentu yang paham tentang perjanjian apalagi sebagainya. Itu saat di perusahaan yang sebelumnya. Sebelumnya. Ya. Nah, dari situ saya terpikir akhirnya saya masuk di perusahaan ini tahun 2001. Pekerjaannya dari pertama saya masuk di luar Fuji Film sampai saat ini kerjaan sama, Nah, karena saya melihat dari apa yang saya kerjakan dan saya diminta untuk menjadi pimpinan, saya selalu membedakan antara pimpinan sama pemimpin. Kalau pimpinan kita cuma ditunjuk, kamu jadi pimpinan. Kalau pemimpin itu kan dari bawah ke atas. Nah, saya ditunjuk dari bottom up ya. Bottom up. Nah, disitulah saya merasa ada hal yang saya kurang untuk mengembangi sebagai pimpinan dengan membawahi hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan yang saya tempuh. Akhirnya saya sekolah. Sekolah apa? Sekolah hukum. S1 hukum, S2 hukum, seperti yang tadi Jenderal kemarin sampaikan. Alhamdulillah saya menyelesaikan sekolah ya katakanlah secara formal pendidikan sampai dengan S3 lah. Ya. Seperti itu. Jadi pertama karena tuntutan lingkungan dan biasanya saya memahami lingkungan dan juga pekerjaan ya. Tuntutan pekerjaan. Kita sering mempunyai motivasi, saya sebutnya tuh izin nyebutnya dari dulu MBK. Apa itu, Pak? Manajemen baik kepepet. Kalau kepepet kita, segala cara kita lakukan itu, karena kepepet. Di samping memang tuntutan dari tanggung jawab. Disitulah saya merasakan nikmatnya kita mendapatkan ilmu yang baru, ya. Karena semakin kita sekolah, semakin kita belajar, kan banyak yang kita dapat. Nah, akhirnya tertarik sampai dengan alhamdulillah bisa menyelesaikan sekolah sampai dengan S3 di bidang hukum. Universitas Borobudur. Ya. Ini Borobudur yang ya mengangkat saya dalam konteks pengetahuan yang sangat berbeda dibandingkan sebelumnya. S1 kita belajar ilmu-ilmu hukum. Di S2 kita belajar ada konsentrasi tertentu. Nah, di S3 ini lebih kepada pemahaman yang sangat luas. Baik. Begitu, Jenderal. Siap. Tadi kan Pak Andreas, beliau bilang MBK, manajemen baik kepepet. Nah, kalau soal ini mungkin Pak Andreas yang bisa lanjut ini. Silakan Pak. Saya mau bertanya Pak, mengenai perjalanan Bapak, karir Bapak bergabung dengan Alfamart. Kalau kita bicara Alfamart, ini apakah juga termasuk Alfamidi? Masuk nggak di dalam? Tanggung jawab pekerjaannya, karena saya di corporate,
apa yang ada di perusahaan ini saya mengerjakan suatu hal yang sama, baik di Alfamart, Alfamidi, Lawson, dan Dandan. Iya, tapi tercatatnya sebagai karyawan Alfamart. Bisa cerita sedikit Pak, perjalanan bergabung dengan Alfa. Oke, baik. Ini sangat menarik karena di saat kami memulai, jujur saja, saat itu siapa sih yang tahu Alfamart? Relatif sangat Pak? Kecil. Tahun 2001. 2001. Ya, tepatnya kurang lebih 24 tahun yang lalu, siapa yang tahu Alfamart saat itu? Karena kenapa? Saat itu sudah ada yang lebih besar, udah bukan lebih besar, besar udah. Dengan bisnis yang sama. Ya. Nah, kita ya mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat, kita siapa nih? Akhirnya kita tanamkan kepada teman-teman dan termasuk diri saya bahwa yang besar belum tentu mengalahkan yang kecil. Iya. Tapi yang lambat pasti akan ditinggalkan sama yang cepat. Pesan dari pendiri ya, dan pada saat itu supportnya luar biasa terhadap komitmen usaha ini saya mau besarkan. Karena sebelum masuk di sini saya sudah ada perusahaan yang dijalankan. Tapi konsentrasi untuk membesarkan bisnis dengan format yang sekarang ini ada, itu saat itu belum terlalu kencang. Ya. Nah, akhirnya kita berpikir melihat usaha seperti ini besar-besar sekalian, kecil-kecil sekalian. Tapi beda, kalau kecil harus banyak. Gitu. Nah, yang paling berkesan apa Pak? Pengalaman waktu memanage Alfa ini. Ya. Alfamart. Ya, pertama pada saat masuk kan saya hanya sebagai general manager. Jabatan pertama. Jabatan pertama di sini. Dan pekerjaannya sama. Cuman bedanya dulu saya konsen juga terhadap operasional. Menyiapkan pembukaan toko dan lain sebagainya. Itu jujur saja saya ingin sampaikan, itu kenangan yang luar biasa karena pada saat itu konsentrasi kita semua dengan tim fokus bagaimana membuka toko dengan cepat dan secepat-cepatnya bisa banyak. Itu kira-kira objektifnya cuma itu. Ini perusahaan sebelumnya ya? Yang sekarang. Oh, yang sekarang. Ya. Karena dulu di perusahaan yang sama ya, tapi bisnisnya sama tapi perusahaannya beda. Ya kan. Nah, sekarang kan kita belajar dari apa yang sudah kita dapat, kita implementasikan di sini. Nah, ditambah dukungan daripada pemilik perusahaan, komitmennya luar biasa ya untuk mendukung itu ya, dan kebetulan teman-teman punya kemampuan seperti itu. Jadi kita bersama-sama membangun perusahaan ini dan alhamdulillah bisa membuka gerai dalam waktu yang cukup relatif singkat lah pada saat itu. Nah, hanya tinggal bagaimana untuk mempercepat. Terpikirlah satu ide. Kita tidak bisa besar karena sendiri. Nah, untuk itu kita harus kembangkan kerjasama dengan mitra-mitra lain dalam hal ini. Ya, akhirnya kita kembangkan. Dan kebetulan waktu saya sekolah S2, konsentrasi saya tentang hak kekayaan intelektual. Nah, jadi pas banget dengan kondisi perusahaan yang ingin memperluas jaringan tapi mengajak masyarakat luas. Visi kita juga adalah menjadi jaringan distribusi retail terkemuka yang salah satunya dimiliki oleh masyarakat luas. Nah, dalam implementasinya kita harus ajak masyarakat, dan alhamdulillah saat ini perusahaan kita bukan hanya dimiliki oleh PT yang saya bekerja, tapi 5.000 lebih ada kemitraan yang sudah kita ajak bergabung dengan kita. Karena saya menganggap bahwa kebersamaan itu bisa menjadi kekuatan yang luar biasa. Begitu ya. Ya, jadi bidang yang Bapak bawahi artinya di perusahaan yang sekarang ini, selain untuk ya mengembangkan hubungan baik dengan pemerintah, dengan masyarakat, ada satu bidang lagi yang juga Bapak ya bawahi untuk melaksanakan kegiatan memperkuat
perusahaan ini? Bidang apa itu, Pak? Ya, sekilas saya ingin sampaikan sejarah atau tahapan untuk membuka suatu usaha yang saya sebut adalah gerai. Oke. Ya, gerai ini pasti ada di wilayah kabupaten maupun kota. Sampai kecamatan enggak? Ya, artinya di wilayah kabupaten dan ya. kota. Otomatis fungsi gaprel saya sebagai pimpinan daripada Departemen Government Relation itu sangat penting. Ya. Karena satu daerah yang akan kita buka relatif ya kita belum ada di sana, sehingga sosialisasi terhadap pemerintah terhadap keberadaan kita di sana harus kita sampaikan bahwa ada manfaatnya. Ini meyakinkan pejabat bupati atau wali kota ya. Harus disampaikan. Kita tidak mungkin tiba-tiba datang, wah tahu ada gitu, nggak mungkin karena perizinannya keluar dari tingkat tersebut. Ya, karena untuk format ini adalah batasannya dari sampai dengan Forsmeter masih pakai format ini. Nah, lebih daripada itu ada format yang lain. Nah, tetapi kalau kita buka, misalkan contoh kita buka di Sorong, suka tidak suka kita harus memperkenalkan diri kepada penguasa di sana yang dalam hal ini punya otoritas untuk bisa mengeluarkan izin. Kita sampaikan bahwa kita akan hadir di sini, kita akan melakukan ini dan manfaat ini. Nah, di dalam konteks tersebut bisa diterima, barulah kita dengan cepat mencari lokasi-lokasi yang akan kita buka. Nah, itu tugas utama untuk membuka satu usaha atas tanggung jawab saya. Baik. Nah, setelah diberikan ya katakanlah oleh pemegang otoritas untuk diizinkan kita buka usaha, kita kan harus mengurus perizinan. Perizinan ini kita tahu sekian banyak kabupaten dan kota satu sama lain suka berbeda. Nah, ini juga mempunyai satu hal yang kita harus bisa segera menyesuaikan lah. Karena di daerah itu aturan ini ada, di daerah lain belum tentu ada. Berbeda-beda. Berbeda-beda. Izin jenderal mungkin pernah di Bali kan. Jadi ada aturan yang mungkin nggak ada di tempat lain itu loh. Mungkin berkaitan dengan budaya setempat juga. Setuju. Ya? Oke. Itu akhirnya karena kondisi kita melakukan ekspansi dari Sabang sampai Merauke, disinilah saya merasa wawasan saya bertambah karena beraneka ragam orang bisa saya temuin. Begitu Jenderal. Jadi sambil belajar sambil bekerja begitu Jenderal. Ya. Apa kendala yang Pak Solihin hadapi dari berbagai daerah dalam memperjuangkan membangun perusahaan Bapak di tempat tersebut? Apa yang yang pertama kadang-kadang saya merasa bahwa anggapan daripada saudara-saudara di daerah dianggapnya kita datang dan orang lain mati gitu. Ya, usahanya maksud saya. Padahal dalam perusahaan kita tidak pernah kita melakukan, niatnya tuh nggak ada sama sekali. Kita ingin mengajak saudara-saudara kita yang mungkin berusaha sama dengan format yang berbeda, tapi usahanya ikut maju. Nah, sehingga di dalam diversifikasi usaha kita ada usaha yang dimana kita mempunyai segmen tertentu, tujuannya untuk membantu para pedagang-pedagang. Karena suka tidak suka di dalam bisnis yang kita hadapi pada saat ini terjaga tentang hakikat. Hakikat dalam bisnisnya itu pelayanan dan efisiensi. Siapa yang menang dalam bisnis ini? Yang bisa memberikan pelayanan lebih baik dengan tingkat efisiensi yang lebih tinggi. Itu di perusahaan budaya kita selalu yang kita pikirkan itu. Bagaimana kita bisa meningkatin pelayanan? Bagaimana kita bisa efisiensi? Nah, pelayan ini bukan hanya sekedar satu arah kita dengan toko kita, enggak. Bagaimana dengan lingkungan? Kita harus layanin. Keberadaan kita apa manfaatnya dan sebagainya. Itu lingkungan, dan bagaimana dengan lingkungan yang berdagang? Kita tahu kan pedagang di luar format kita kan banyak sekali nih, warung-warung lain sebagainya. Nah, ini juga kita harus rangkul. Karena apa? Kita nggak ingin datang dia selesai gitu ya. Kita ingin dia juga maju gitu. Nah, itulah kita bantu. Apa dalam membantunya? Dalam contoh yang kita simpel saat ini. Dulu warung-warung kalau belanja pergi ke satu tempat.
ya. Jauh lagi. Jauh tempatnya, meninggalkan usahanya dia. Sekarang dengan kita kembangkan satu sistem, para pengusaha atau saudara kita yang memang berdagang dengan format yang berbeda, dengan ada aplikasi yang sudah kita buat, dia hanya masukkan ya kebutuhannya, nggak lama barang datang. Artinya di sini efisien bagi pengusaha format yang lain ini untuk mendapatkan barang. Dia nggak harus pergi, ya, waktunya. Dan kita terus juga mengajarkan bagaimana ya supaya dia bisa memelihara konsumennya. Jangan hanya berdagang tapi hanya berpikir setelah dia beli besok kita mengharapkan kembali. Nah, itu suatu hal yang nggak kita ajarkan kepada teman-teman yang melakukan usaha dengan format lain. Begitu juga dengan pegawai kita. Pegawai kita tidak ajarkan dia hanya nunggu toko, enggak. Kita nggak ajarkan dia sebagai penunggu toko. Kita ajarkan dia bagaimana mengelola usaha itu. Iya. Karena seorang kepala toko pada saat ini itu luar biasa tanggung jawabnya. Nah, kita ajarkan itu, ya. Dan bisa dikatakan dengan bangga saya sampaikan, karyawan di perusahaan saya udah hampir 200.000 orang yang bekerja di perusahaan ini. 200.000 se-Indonesia. Se-Indonesia. Gerai Pak, kira-kira seluruh Indonesia. Untuk Alfamart di akhir tahun 2024 tepatnya 20.120. 20.120. Di Januari kita buka kurang lebih 150, begitu juga di Februari dan mungkin di bulan-bulan berikutnya gitu. Ya. Tahun kemarin kita buka nggak kurang daripada 1.500 gerai. Tahun 2024. Ya. Itu di Indonesia. Kita juga punya perwakil, kita juga punya tempat di luar negeri yaitu Filipina, yang nota gerainya saat ini hampir 2.000, sudah lebih daripada 2.100. Seperti itu. Jadi di ASEAN itu Filipina saat ini. Saat ini. Dalam waktu dekat ada satu negara lain yang akan kita buka. Jadi kita jangan hanya didatengin oleh merek-merek yang ada di sana kemari ya. Kita harus juga berani ke sana. Dan mohon maaf dengan tidak merasa format retail modern seperti minimarket, ya alhamdulillah kita sudah membuktikan bahwa di sana juga mendapat antusiasme daripada konsumen-konsumen yang ada di sana. Di beda negara gitu. Iya. Gitu. Dengan merek yang sama, Pak Ahmad. Seperti itu. Sangat gitu. menarik ini Pak Nars ya. Jadi memang perusahaan yang Bapak pimpin ini ya tentu punya pesaing. Nah, dalam rangka membangun kemampuan bisnis dari masyarakat juga, tadi Bapak sudah jelaskan apa yang sudah dilakukan dalam rangka membantu mereka. Mungkin ada upaya membangun sumber daya manusia yang sudah pernah Bapak lakukan, bisa dijelaskan? Nah, menyadari bahwa percepatan pembukaan gerai itu harus dibarengi dengan orang-orangnya yang bisa mengelola. Dan ini bukan suatu hal yang mudah. Saya setuju. Kebiasaan warga di satu daerah akan berbeda dengan kebiasaan di tempat lain. Inilah mengetahui karakter-karakter daripada masyarakat yang memperkerjakan pada kita harus tahu betul. Misalkan contoh, kalau kita buka di Aceh misalkan, ya harus tahu lah perempuannya nggak boleh nggak jilbab ya, jadi nggak bisa kayak di sini dan sebagainya. Kita harus ngerti itu budayanya di sana, ya kan. Nah begitu juga buka di Bali, lain lagi kita, ya kan. Harus melakukan satu upacara setiap hari jam berapa dan sebagainya, harus kita ikuti di sana. Nggak bisa kita tidak mengikuti adat di sana dan kita tidak melakukan hal yang dilakukan oleh mayoritas warga di sana. Ya kita ikutin seperti itu. Banyak hal yang kita harus bisa menyesuaikan diri. Nah, kesulitan kita adalah mencari orang yang mau belajar. Itu yang selalu kita cari, ya. Dan kedua, yang mau melayani. Itu yang selalu kita cari, ya. Jadi kita didik saudara-saudara kita yang mengelola gerai ini, bagaimana dia mau terus belajar dan mau melayani. Jadi
nggak usah kaget kalau jenderal suatu saat ketemu dengan seseorang yang sudah tanda kutip punya jabatan manajer. Sejarahnya dia dulu dari bawah dia ya. Rata-rata mereka itu awal ya, jadi latar belakang pendidikan mereka apakah SLTA saja atau ya Bapak pilih dari SMK atau harus S1, bagaimana? Ya, kita belajar dari satu institusi yang dimana jenderal berada di sana. Ya, ada yang tanda kutip ya dari lulusan akademi. Kita juga punya yang namanya jalur MT gitu ya. Itu kurang lebih seperti itulah. Ada juga dari yang kita rekrut dari nol, yang baru lulus sekolah, itu kita rekrut juga. Tentunya itu ada perlakuan-perlakuan khusus. Ya. Dan saking kita ingin menyerap tenaga kerja, saat ini kita telah bekerja sama lebih daripada 200 SMK. Bahkan di SMK itu kita nyebutnya ada yang program Alfamart Class. Nah, di Alfamart Class ini yang kita buat, dan kita buatkan bukan hanya sekedar mock up, tetapi benar-benar gerai. Dan kita hibahkan kepada sekolah itu untuk menjadikan tempat belajar. Dan belajar bukan hanya bohong-bohongan, tapi belajar beneran, dan dia melayani seperti biasa gitu. Mulai di kelas 11, 12 ya sampai dengan 13 ya. Setelah dia keluar, pilihannya cuma BMW. Ya, kita sebutnya gitu. Apa? Mau bekerja udah ada pengetahuan. Karena dia sudah belajar mempraktekkan atas pekerjaan yang dioperasikan di perusahaan ini. Ya. M-nya apa? Kalau orang tuanya punya uang, dia silakan bisa melanjutkan. Nah, W-nya apa? Dia sudah punya pengalaman bagaimana membuka usaha. Jadi banyak lulusan SMK yang kita kerjasama itu, ya ada yang memilih dia langsung bekerja di kita. Untung nggak kita menerima karyawan yang sudah kita kerjasama, untung luar biasa. Untung luar biasa artinya apa? Kita tidak perlu mengajarkan lagi hal-hal yang prinsip terhadap siswa ini atau karyawan baru ini, karena dia sudah belajar mulai daripada dia sudah mampu ya seperti itu melakukan pekerjaan itu. Dan SMA yang kita kerjakan ini, yang kita kerjasamakan, dia mempunyai gerai. Dan itu menjadi pendapatan penghasilan daripada koperasi atau sekolah itu. Dan kita lakukan. Dan lebih daripada 200 kita lakukan untuk menyerap calon-calon tenaga yang sudah kita didik jauh. Dan di luar itu ada jalur yang disebut MT, Management Trainee, ataupun Koordinator Trainee lain sebagainya. Tetapi setelah beliau lulus dalam program-program, sama sepertinya di institusi tertentu, setelah itu masuk dengan posisi yang berbeda dengan karir yang tadi saya sebut, merekrut daripada teman-teman yang lulus SMK itu. Tapi karir keduanya sama-sama terbuka. Sama-sama terbuka. Dan pada satu titik sampai saat ini kita merasa ada keseimbangan lah. Jadi tidak hanya dari sini saja, tapi bukan dari sini, tapi yang penting dia mau belajar dan mau bekerja keras. Jadi tidak heran teman-teman saat ini para manajer, para kepala cabang rata-rata dari bottom up dia ya. Ya, karena kenapa? Pada saat dia sudah mulai dia mendapatkan ilmu dan terus dia belajar tanpa sadar, dan satu hal yang menggembirakan di perusahaan ini sampai saat ini masih terus ingin mengembangkan usahanya. Artinya penambahan gerai itu menjadi tolak ukur bahwa kita perlu menambah terus. Ya, sehingga saat ini jangan heran kalau kita saat ini masih menerima karyawan baru. Ya, tentunya seiring dengan waktu kan pasti ada juga yang karena satu hal dia selesai atau apa, karena kita juga punya masa waktu tertentu untuk bekerja, sama juga di institusi lain seperti itu. Baik, gitu. Luar biasa nih obrolan kita ini sangat menarik Pak Nias. Ada istilah BMW. Silakan. Pak, Bapak kan selaku Ketua Aprindo. Ya, sejak kapan? Aprindo jadi gini. Pertama tadi sebut saya Ketua Umum Apindo tapi khusus DKI.
Iya. Apindo adalah Indonesia, Pak. ya, Apindo itu DKI, Asosiasi Pengusaha Indonesia. Iya. Iya, iya. Anggotanya multi company, lintas company. Bisa ada tekstil, bisa ada baja, ada showroom mobil, pokoknya yang kaitan dengan usaha. Iya. Itu masuk di Asosiasi Pengusaha Indonesia, khusus Iya. DKI. Iya. Aprindo adalah Asosiasi Retail. Pengusaha Retail Indonesia. Itu sejak kapan, Pak? Sejak terpilih sebagai Ketua Umum tanggal 16 November tahun 2024. Sebelumnya saya menjabat Kepala Bidang, Wakil Ketua Umum di periode tertentu, Sekretaris Jenderal, baru di periode keempat baru secara aklamasi terpilih sebagai Ketua Umum. Ya. Jadi kalau di Aprindo ditanya, ya alhamdulillah baru 16 tahun lah kurang lebih. Lama ya. Nah, Yang sebenarnya yang mau saya tanyakan begini, Pak. Kita ini kondisi ekonomi dunia bahkan termasuk Indonesia kan mengalami masa yang sulit. Mungkin sudah masuk dinamakan masa resesi. Nah, kita ketahui bahwa usaha bisnis di Indonesia itu 90% itu kan UMKM. Nah, yang saya mau tanyakan kaitannya Bapak sebagai Aprindo, itu usaha-usaha apa, Pak, yang mau Bapak lakukan ini ke depan? Kan kita tahu juga di beberapa perusahaan-perusahaan yang besar ada yang disebut CSR, Corporate Social Responsibility. Saya tidak tahu apakah Alfamart juga mengeluarkan itu. Apakah itu juga akan nanti dikaitkan untuk membina yang Bapak tadi sebutkan mengenai kios-kios di mana nanti gerai-gerai itu kan berdiri. Apakah mereka juga akan dibina atau diberi anggaran? Kan kita tidak bisa hanya bergantung kepada negara dalam penyediaan pinjaman lunak atau pinjaman kredit lunak dari bank. Seperti apa, Pak, nanti sebagai Ketua Aprindo? Ya, oke. Pertama, tadi saya sampaikan untuk kita membuka di satu daerah, pasti kita melakukan komunikasi dengan pegang otoritas satu daerah. Dan saya pastikan hampir semua pimpin daerah selalu menanyakan bagaimana kontribusi perusahaan Anda terhadap bantuan ya pengusaha UMKM tadi. Kita sama sekali sangat terbuka terhadap hal tersebut. Makanya tidak heran di gerai-gerai kita banyak produk unggulan dari UMKM itu tersedia di sana. Dan tentunya nanti akan secara alami, apakah produk itu ya terus meningkat dan lain sebagainya, itu akan terjadi secara alami. Tapi kalau ada nggak bukti yang kita didik sampai dengan meningkat, contohnya adalah kalau kita pergi ke gerai di tempat kita ada yang disebut pilus ya, itu omset awal waktu dia pertama menawarkan kepada kita mungkin mohon maaf ya jutaan. Karena kita kasih kesempatan hanya di beberapa gerai. Dengan diminati produk tersebut, kita tambahkan gerainya. Saat ini Pilus sudah didistribusikan lebih daripada 15.000 gerai yang ada di Indonesia. Apa yang terjadi oleh si pengusaha ini? Yang tadi omset jutaan, sekarang puluhan miliar per bulannya. Dari Pilus itu? Dari Pilus itu. Belum yang lain ya, Pak? Belum yang lain, ini satu contoh. Tapi memang nantinya menggunakan merek Alfa ya? Iya, kita bisa menawarkan dan selama ini karena plus minusnya pasti ada. Ya, dengan menggunakan brand yang kita juga sudah diketahui oleh masyarakat dan produknya, dan selalu di dalam disebutnya kalau pakai brand kita yang namanya private label. Kan di situ ada tulisan ini diproduksi untuk apa dan sebagainya. Nah, yang saya ingin juga sedikit atas UMKM yang sudah kerjasama sama kita, itu satu kampung di Purwakarta itu hanya membuat Pilus. Dulu dia membuat packing kirim. Dulu. Sekarang dia cuman beli mesin packing yang bagus, sehingga barang itu dapat dikirim ke kita dalam keadaan fresh. Tapi yang membuat barang itu adalah warga sekitar di Purwakarta. Seperti itu. Ya, jadi ada nggak kegembiraan bagi kita? Ya, sangat gembira. Itu menjadi
motivasi juga buat UMKM yang lain. Membuka lapangan kerja juga ini. Setuju. Dan memberikan motivasi kepada yang lain. Inilah kalau orang gigih, jangan sampai nanti, karena kita nggak mau juga kalau kita bicara di gerai itu kan disebut ada yang namanya planogram. Ada barang-barang ditempatkan sesuai dengan planogramnya. Jangan sampai hari ini ada, besok barangnya udah nggak ada nih. Nanti konsumen lihat, wah ini kok barang kosong dan sebagainya. Itu yang saya selalu ajarkan kepada teman-teman pengusaha UMKM, konsistensi di dalam supply dan konsistensi di dalam menjaga mutu produk itu sendiri. Jangan kita masuk enak, ntar kalau udah sebulan beda dan sebagainya. Itu selalu kita ingatkan. Dan itu menjadi tanggung jawab kita membina para UMKM itu untuk terus konsisten dengan menjaga mutu dan menjaga supply seperti itu. Dan di awal tadi saya sampaikan, setiap saya membuka atau silaturahmi dengan kepala daerah, selalu itu yang disampaikan. Apa kontribusi Anda dalam membantu UMKM? Ya. Kaitan dengan CSR, kita tanggung jawab di saya. Kita banyak CSR yang kita lakukan. Ya. Di bulan Ramadan ini kita lakukan CSR, membagikan 54.000 nasi box untuk berbuka puasa. Minggu lalu saya undang Bobon untuk memasak satu panci untuk 1.000 masyarakat yang buka puasa. Itu kaitan CSR. Kaitan lain dengan ESG, ya, environmental, social and governance, dengan membantu menanam pohon. Pada waktu itu kebetulan dalam rangka ulang tahun kita, 25.000 pohon mangrove di Muara Gembong kita tanam, ya, dan banyak kegiatan. Dan kita kerjasama dengan Universitas Padjadjaran Unpad, ya, kita juga kerjasama dengan ini untuk bisa mengajarkan, ya, cara pengusaha UMKM itu untuk naik kelas. Kita nyebutnya UMKM naik kelas. Kita ajarkan dan kita kerjasama seperti itu. Jadi untuk UMKM, bagi perusahaan kami bukan satu hal yang tabu. Ayo sama-sama kita maju. Bukan hanya UMKM yang memproduksi satu produk yang akan didagangkan, tetapi UMKM yang saat ini banyak juga membuka usaha-usaha yang disebut tadi, warung-warung lain sebagainya. Kita jadikan, kita rangkul sebagai teman gitu. Kebutuhan dia apa? Nah, kita support. Jadi bukan hanya sekedar tadi ngasih tanda kutip gitu ya, ikan, tapi kita kasih kail, ayo untuk kita usaha bersama-sama. Sehingga permasalahan kita, keberadaan kita di satu daerah, alhamdulillah juga disukai oleh teman-teman yang lain. Karena ternyata segmennya beda jadinya. Jadi kalau di teman-teman yang di warung tadi beli, bisa mohon maaf gitu ya, beli ini satu juga cukup gitu kan, nggak usah satu bungkus gitu ya, tapi satu batang juga cukup gitu. Di kita nggak bisa, itu segmennya berbeda sesungguhnya gitu. Tapi alhamdulillah sejauh ini kita bisa merangkul semuanya. Begitu, Jenderal. Wah, ya, ini luar biasa ini Pak Solihin. Jadi kalau mengikuti apa yang ya menjadi capaian hidup dari Pak Solihin ini kan tentu Bapak dari bawah juga sampai pada posisi sekarang, posisi puncak. Nah, mungkin sebagai closing statement ini Pak Solihin, apa yang bisa Bapak berikan sebagai motivasi bagi generasi muda? Karena tadi kan Bapak menjelaskan bagaimana punya mimpi, tapi kemudian berubah di dalam perjalanan upaya Bapak membangun sumber daya manusia secara pribadi. Nah, ini bisa Bapak berikan sebagai inspirasi bagi adik-adik kita, anak-anak kita, dan cucu-cucu kita. Silakan Pak. Baik, ini satu kesempatan yang saya alami karena saya senang cerita atas perjalanan apa yang sudah saya lakukan. Ya. Jadi bukan cerita untuk suatu hal yang belum saya lakukan. Betul. Pertama, jangan pernah berhenti belajar. Oke. Itu pasti. Ya, tadi kan saya bilang, dalam usaha jangan takut sama dengan usaha yang sudah besar. Karena kita kecil, akhirnya kita nggak mau melakukan. Karena tadi yang besar belum tentu mahal yang kecil, tapi yang lambat pasti akan ditinggal sama yang cepat. Jadi kita harus berani memulai usaha. Karena suatu usaha, satu pekerjaan tidak pernah berakhir, suatu yang tidak pernah dimulain. Ya, kita suka lupa
malam bermimpi, pas begitu paginya bangun, mimpinya kita lupa. Ya teruslah bermimpi. Jadi begitu bangun, jangan lupa mimpi kita semalam. Harus kita capai. Dengan tadi bekerja keras. Dan kita juga jangan pernah berhenti menimba ilmu. Karena apapun ilmu yang kita dapat, pasti ada manfaatnya. Ya, kepada seluruh, ya daripada yang mendengar podcast ini dalam kesempatan ini saya akan pesan kepada teman-teman kita, saudara kita, adik-adik kita, ya, yang jujur. Kalau kita bicara motivasi pasti lebih besar daripada kondisi yang pada saat ini. Kenapa? Dulu kita dididik dengan tema, dengan hal-hal yang sifatnya nggak seperti yang sekarang. Semua sekarang ini sudah lebih mudah lah untuk mendapatkan apa lain sebagainya. Informasi apa. Kalau dulu kan seperti apa kita, ya. Tetapi dengan kita mau belajar dan kita tekunin suatu hal yang memang bermanfaat untuk kita menjalankan, saya pikir nggak ada sesuatu hal yang sia-sia. Dan itu akan menambah kekuatan kita, keyakinan kita, dan sekali lagi umur. Kalau ditanya umur, saya juga malu gitu ya, karena sudah 65 tahun gitu ya. Tapi umur adalah satu hal yang pasti, sehat itu pilihan. Kita harus sehat. Wah, ya. Terima kasih Pak Solihin untuk bincang-bincang pada siang hari ini. Saya yakin bincang-bincang kita ini sangat bermanfaat, khususnya bagi generasi muda untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Akhir kata, kami sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jenderal. Terima kasih.